Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Michael Ronald NIM 17A10003. Saya akan mempresentasikan tugas SPA 6 saya, yaitu stasiun LRT yang berada di Bandara Ahmad Yani Semarang. Stasiun ini akan dibangun di kawasan Bandara Ahmad Yani dengan luas tapak sebesar 3.000 meter persegi. Pada kotaan berwarna kuning, merupakan lokasi stasiun tersebut akan dibangun. Pada sekitaran tapak, terdapat beberapa fasilitas pendukung seperti gedung parkir, bandara, masjid, kantin, stasiun BRT, dan juga SPBU, sehingga tapak dapat dikatakan strategis. Lahan tapak berada di daerah rawa, sehingga memerlukan perlakuan khusus, terutama pada pondasinya. Saya menggunakan pondasi bore pile. Selanjutnya terdapat konsep desain. Saya mengambil bentuk dari mulut ikan paus pada bagian depan bangunan, sehingga stasiun LRT tersebut dapat menampung banyak orang. Lalu pada bagian bangunan inti, saya mengambil bentuk dari kereta berkecepatan tinggi yang berasal dari Turki, sehingga diharapkan dapat mengantarkan orang tepat pada waktunya. Bentuk tersebut juga saya analogikan dari bentuk pesawat kertas. Lalu pada bagian belakang, bagian peron kereta, saya mengambil bentuk dari tempurung kura-kura, sehingga pengunjung dapat merasa aman dan nyaman berada di stasiun tersebut. Selanjutnya terdapat zoning tiap lantai. Di sini saya menggambarkan yang berwarna merah merupakan zona publik, berwarna ungu zona semi publik, berwarna biru sebagai zona private, dan berwarna hijau sebagai zona sirkulasi. Lalu saya menggambarkannya dalam diagram 3 dimensi. Di sini dapat dilihat area publik, transportasi vertikal, area semi publik, dan juga private. Selain itu, ketinggian pada ruang menggambarkan intensitas sering atau tidaknya ruang tersebut dilewati. Di sini juga terdapat diagram pergerakan angin di luar bangunan. Diagram yang berwarna merah menunjukkan kecepatan angin yang paling cepat. Terdapat di atas peron kereta yang berbentuk seperti tempurung kura-kura. Selanjutnya pada gambar kerja, saya akan menjelaskan lebih lanjutnya di gambar post production. Di sini terdapat situasi dan site plan. Lalu gambar ground floor, denah ground floor dan juga denah lantai 1. Lalu di sini ada denah lantai 2. Ada tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, tampak belakang, potongan AA, potongan BB, dan juga di sini terdapat detail arsitektural. Saya mengambil bentuk dari peron kereta. Di sini terdapat denah, tampak belakang, tampak samping, potongan, dan juga isometrinya. Selanjutnya masuk ke post production. Bagian pertama di sini situasi. Saya akan menjelaskan alur jalannya. Alur jalan merah merupakan area masuk dan keluarnya mobil ketika mengantarkan pengunjung menuju ke stasiun tersebut. Lalu pada lingkaran kuning terdapat jembatan penyeberangan dari gedung parkir menuju ke stasiun tersebut, sehingga pengunjung dapat memarkirkan kendaraan di gedung parkir dan melewati jembatan tersebut untuk menuju ke stasiun. Ini gambar site plan-nya. Lalu pada denah, titik garis merah merupakan alur ketika pengunjung ingin menaiki LRT tersebut. Lalu sesuai diagram zoning yang tadi, pada area belakang merupakan area private yang merupakan area kantor. Pada denah lantai 1, setelah menaiki eskalator, pengunjung dapat membeli tiket dan juga menaiki stasiun LRT melalui tangga yang berada di belakang. Pada denah lantai 3, pada bangunan inti, terdapat ruang tunggu. Sedangkan pada bagian belakang, terdapat peron kereta dan juga beberapa kursi untuk menunggu. Selanjutnya, tampak depan dari bangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur atap. Selain itu, pada bagian depan
Bangunan juga menggunakan kaca yang cukup lebar sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam bangunan dan dapat menghemat energi listrik. Pada daerah depan, saya menggunakan struktur space frame. Pada bangunan inti saya menggunakan beton lipat, dan pada bagian belakang saya menggunakan beton cangkang. Pada sisi samping menggunakan kaca juga sehingga cahaya matahari juga dapat masuk. Pada bagian belakang merupakan peron kereta. Lalu di sini terdapat potongan AA. Di sini dapat melihat aktivitas sesuai dari bentuk manusianya. Lalu dapat dilihat juga ketinggian peron yang berada di belakang sesuai dengan ketinggian lantai 3-nya. Untuk tangga dan eskalator merupakan transportasi vertikal yang digunakan pada bangunan ini. Ini merupakan potongan BB. Selanjutnya ada exploded model. Di sini dapat terlihat bahwa penutup atap menggunakan space frame pada bagian depan, struktur atap lipat pada bagian bangunan inti, dan atap struktur cangkang pada bagian belakang. Di sini juga dapat dilihat kaca-kaca pada sisi-sisi bangunan utama dan juga ruang-ruang per lantainya. Selanjutnya ada aksonometrik. Di sini dapat dilihat di lantai 1 terdapat lobi, kantin, dan juga kantor pengurus. Lalu di lantai 2 terdapat penjualan tiket, ruang tunggu, dan juga terdapat jembatan yang menghubungkan antara stasiun LRT dan juga gedung parkir. Sedangkan pada lantai 3 bangunan inti terdapat ruang tunggu dan pada bagian belakang merupakan peron kereta. Di sini juga dapat dilihat sirkulasi udaranya. Selanjutnya terdapat video animasi dari stasiun LRT yang saya desain. Sekian dari saya, terima kasih.